Terima kasih Sunshine Band, lagunya tetap membuat kita makin semangat. Tadi kan dikatakan bahwa yang namanya wadah atau organisasi itu hanya salah satu poin yang menjadi sumber kekisruhan atau perbedaan pendapat lah, kata Bang Leo. Sebetulnya tidak hanya itu. Ada banyak kan, ada beberapa poin lain. Penyelenggara pendidikan juga. Nah, sekarang kalau untuk kita lihat sekarang revisi undang-undang yang sudah ada itu, jadi sebenarnya ada apa saja sih, pasal-pasal mana saja yang mengatur apa saja? Jadi saya terakhir rapat melakukan considering, yaitu terkait dengan format kelembagaan. Itu pun masih tarik ulur di internal anggota dewan, terutama di badan legislasi. Saya selaku ketua Panja tidak mengambil kesimpulan. Tapi intinya yang menjadi dasar pemikiran kita, bagaimana menghasilkan advokat yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu diperlukan penyelenggara pendidikan yang qualified, yang memiliki mutu pendidikan yang baik. Kalau kita lihat notaris kan ada S2 notaris. Notariat begitu. Ya. Hanya advokat saja, tidak S2 advokat begitu. Kalau sekarang bagaimana sistem pendidikan Bang Leo? Dan tidak ada spesialisasi maksudnya. Jadi kita akan melihat begini. Setiap calon advokat yang mau jadi advokat, jadi lulus sarjana hukum. Dia sudah memiliki sarjana hukum. Sebenarnya di dalam undang-undangnya disebutkan lulusan perguruan tinggi berlatar belakang hukum. Ya. Nah, kita sebutlah sarjana satu ya, sarjana hukum. Kemudian kalau dia mau menjadi advokat, ini kan bidang kegiatan daripada sarjana hukum ini banyak. Tidak hanya advokat, tapi kalau dia mau mengambil advokat, dia harus melewati satu tahapan yang disebut dengan kursus pendidikan profesi advokat. Jadi kursus pendidikan ya. Ini bersifat kursus. Nanti dia akan mengikuti ujian. Sesudah ujian, misalkan lulus, nanti dia akan melakukan magang selama 2 tahun. Sesudah itu dijalani baru diangkat. Ini semua sama seperti yang dibilang beliau. Ini yang menjadi dalam tanda kutip seperti proses pendidikan dia yang berjalan sampai kemudian diangkat oleh organisasi. Kalau sekarang yang mengangkat berarti Pradi ya, Jabatan Pradi menjadi advokat. Maka dilakukan pelatihan sebetulnya untuk melatih meningkatkan kualitas seorang sarjana hukum atau magister hukum atau doktor hukum atau profesor hukum menjadi advokat. Biar udah jadi profesor pun harus dilatih. Ada pelatihan pendidikan karena tidak semua tahu bagaimana beracara. Berarti karena sistemnya seperti ini, standarnya tentu saja kemudian jadi berbeda-beda. Harus ada satu standar. Nah, ini yang kita kalau buat. Itu masing-masing dilakukan organisasi, masing-masing akan membuat standar sendiri-sendiri. Nah, sekarang terkait dengan itu berarti apa yang dilakukan? Ada advokat Pradi, ada advokat KAI, ada advokat nanti, wah pendidikannya berbeda-beda, ada yang drop, ada yang, nah ini kan tentu sulit ya. Saya sangat menghormati Bapak Dimyati, kemudian juga menghormati semua anggota DPR yang berjuang untuk seperti tadi menguatkan profesi advokat melalui adanya undang-undang advokat dengan melakukan revisi. Kemudian juga tadi sudah disebutkan adalah juga memberikan penguatan terhadap hak imunitas, hak kekebalan agar setara dengan penegak hukum lain. Kita akan dukung itu. Tetapi kalau di belakang itu ada poin-poin lain, single bar, multi bar, itu sudah jadi bias ya. Bukan itu lagi yang sebenarnya yang dimaksud. Tapi kita percaya bahwa kenapa Anda melihat DPR, itu ada kepentingan pribadi dari orang-orang tertentu atau bagaimana? Kalau apa yang dilaksanakan oleh DPR sekarang ya, yang sebagai dijelaskan tadi, kita harus menganggap itu sangat positif dan kita percayakan bahwa mereka akan berbuat yang terbaik untuk advokat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal kepentingan pribadi-pribadi dari luar yang memberikan dorongan agar itu dilakukan. Nah, kita mengharapkan nanti dalam pembahasan lebih lanjut tentang rancangan undang-undang ini, DPR sangat jeli melihat itu. Jangan jadi itu yang menjadi persoalan ya Pak Dimyati, jangan itu yang menjadi persoalan. Saya lihat anggota Panja saya, ya kebetulan saya ketua Panja advokat, itu rata-rata advokat. Dan rata-rata advokat, mayoritas itu Pradi gitu. Nah. Tapi mereka memberikan seperti ada Indra kan kemarin itu memberikan masukan. Ya terkait dengan, bukan Indra anggota Panja, dari Pradi kan dia menyampaikan waktu ada Pak Leo bahwa dia juga menyampaikan bahwa ini seperti formatnya seperti ini, maka diperlukan bagaimana supaya antar advokat ini ada
kebersamaan di dalam penegakan keadilan. Ya kolaborasi konstruktif lah namanya. Tapi problemnya tadi, ya tadi semua ingin menang. Semua nggak mau ada yang kalah begitu. Itu problem yang ada. Yang menang merasa lebih, yang kalah merasa dikorbankan. Jadi serba kondisi kan yang ada. Nah, oleh sebab itu DPR akan membuat sebuah format yang ideal, yang semua pihak happy. Bagaimana semua pihak happy? Ya tadi kita pokoknya membuat program, intinya nanti single bar, multi bar atau federation nanti kita atur kemudian, maka kita akan mengatur seluruhnya terkait dengan pendidikan, terkait dengan advokat asing. Pendidikan, sebelum kita ke advokat asing itu tema yang satu lagi juga menarik untuk diangkat. Pendidikan itu kan standarnya gimana? Sekarang ini ada pemikiran bagaimana kalau pendidikan ini kalau federation pendidikan itu ada sub pendidikan tapi dikelola oleh lembaga pendidikan yang qualified. Oke. Tidak perlu ada peran serta atau standarisasi yang dibuat oleh pemerintah, tapi dia hanya membuat standarnya saja. Ada di dalam saya kebetulan juga ketua panja harmonisasi keperawatan, dan juga kita beberapa organisasi seperti kedokteran begitu. Jadi ada organisasinya, ada kolegiumnya, ada konsilnya. Nah, oleh sebab itu akan diatur seperti itu. Konsilnya itu untuk mengawasi kode etik. Kolegiumnya ya sebetulnya pradi itu, kalau dalam organisasi pradi kalau begitu. Soal dewan untuk yang mengurusi kode etik, saya rasa kedua belah pihak, karena saya tahu misalnya Bang Todung, kemudian Bang Buyung, itu semua termasuk yang bersepakat mengatakan dibutuhkan satu dewan tertentu yang mengatur kode etik tersebut. Saya terakhir mengundang 3, yaitu Pak Yusril, Pak Todung, Pak Anan Buyung, begitu ya. Nah, mereka menyepakati perlunya dibentuk wadah itu yang dipegang oleh orang-orang yang tidak beracara. Tapi kalau misalnya ada orang yang tadi, jadi kalau membela dirinya sendiri sekalipun dia bukan advokat boleh, tapi kalau orang memberikan bantuan hukum tapi dia bukan advokat tidak boleh. Jadi begini, kalau dia tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan bantuan hukum, seperti apa sih? Tapi kalau si orang itu yang meminta, yang mendampingi dia adalah orang tersebut, bagaimana? Yang mana? Boleh kan? Tidak juga. Ada aturan di dalam ketentuan beracara bahwa di dalam penegakan hukum, kecuali tadi bantuan hukum, boleh ada paralegal tadi. Paralegal itu adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum begitu. Dibantulah diantaranya misalnya para dosen begitu, atau mahasiswa paralegal. Tapi yang ideal adalah para advokat tadi diikuti oleh paralegal. Paralegal ini hanya membantu asisten. Sekalipun atas permintaan dari orang yang kemudian membutuhkan bantuan, tapi itu tidak di. Karena dalam beracara itu tidak semua orang bisa. Dalam beracara formal. Kalau di luar itu saja. Tadi ada satu hal yang penting, kursus pendidikan profesi advokat. Yang paling utama di sana ada mata pelajaran adalah tentang etika dan moral seorang advokat. Dengan ini diharapkan para advokat itu bisa bertanggung jawab di dalam menjalankan tugasnya. Dan berkaitan dengan itu, memang itu sesuatu yang sekarang menjadi perhatian publik juga ya, mau tidak mau Bang Leo, karena kita lihat ada beberapa advokat yang sangat vokal. Sebenarnya sekarang ini advokat itu ya tadi kalau kita lihat di televisi begitu kan banyak terjadi pertikaian. Seperti nanti kita lanjutkanlah sebentar lagi, kita harus break dulu sebentar, masih ada satu segmen dan kami harap Anda pun akan tetap bersama kami. Saya kembali menjumpai Anda sesaat lagi.